Ya. Yang namanya Polres Bekasi itu jaringan saya semua. Saya juga hampir di Borgol setelah NET 89 bulan Januari ditutup. Akhirnya saya kompromi dengan Polres Bekasi, ayo kita maju bareng, kumpulkan perwakilan kurang lebih 20 orang bawa seragam. Akhirnya saya nggak jadi Borgol karena saya langsung ke kantor, masih bisa ketemu owner, keluar dengan meja. Alhamdulillah saya nggak jadi Borgol. Tapi saat itu sebenarnya nggak insaf. Tapi itu tadi luar biasa setan juga. Ada lagi datang namanya ini saya S, sebutnya nanti malah S. Saya di situ bangkrut lagi, hilang lagi. Yang terakhir saya udah insaf, ditolong Pak Hardi. Tadi kalau Pak Bowo katanya gabung 800.000 jualan barang, saya nggak jualan barang. Jujur saya itu sudah diprospek langsung oleh Dr. Sugeng. Kebetulan beliau teman saya dengan 8 tapi ya belum rezeki. Akhirnya saya komunikasi dengan Pak Hardi. Waktu itu Pak Hardi saya tawarin dulu pupuk terakhir di telepon temannya Pekanbaru dan akhirnya ketemulah beliau. Jadi itulah namanya jalan rezeki. Kita nggak tahu. Nah, begitu saya gabung di Likud, saya ketemu Pak Widi. Pak Widi dan kebetulan Pak Bowo itu kenal saya juga berapa hari yang lalu ya. Ketemu belum bawa sebuah perusahaan baru lokal. Saya juga tertarik, mohon maaf Pak Bowo. Sudah tertarik. Akhirnya Pak Widi saya tawarkan ikut dipikir-pikir di istilahnya di bedah sistem. Katanya bagus. Akhirnya dicarakan. Pas Pak Bowo siap jalan, justru saya kepincut lagi. Makanya saya katakan tadi, jangan ditiru. Jadi ini testimoni saya ini jangan ditiru, terutama perusahaan BO. Saya jujur, karena posisi saya lagi kekurangan, lagi benar-benar ekonomi jatuh, sama sekali jatuh. Apartemen saya jual, mobil saya jual, mas-mas istri saya, mas-mas saya jual semua. Untung istri saya nggak saya jual. Saking susahnya hidup saya. Akhirnya saya digabungkan oleh Pak Andi dan saya ditawarin lagi Pak, ganggu setan lagi, BO lagi, tawarkan sebuah cryptocurrency baru. Udah. Betul, tergoda setan. Bisnis BO, kripto, yang baru listing. Saya dikasih uang 100 juta, dikasih apartemen, dikasih mobil, siapa yang tertarik? Itulah yang membuat saya akhirnya disalib sama Pak Bowo. Gitu. Nah, akhirnya Pak Hadi terus menjawab saya, Pak Tri, itu Pak Bowo udah ngizin, ya Pak dulu saya izin 1 bulan ya, setuju pakai kontrak saya. Kenapa? Saya nggak nganterin si owner tadi keliling ke Jawa aja, keliling ke Jawa. Apa yang terjadi? Kripto tadi yang tadinya harga di saat listing itu 3.500 turun jadi 10 rupiah. Apa yang terjadi? Ya teman-teman tadi yang ya sempat saya tawarkan, ya karena saya memang basicnya BO, ya sebenarnya bukan BO, basicnya sebenarnya produk, BO, tenang di net apa kita. Akhirnya apa yang terjadi? Saya 1 bulan, di situ kan saya komitmen. Saya komitmen udah bikin MOU, nggak mungkin ya tinggal. Saya jadi apa nanti kalau saya tinggal? Nggak komitmen namanya. Akhirnya saya bilang Pak Adi, saya izin 1 bulan. Oke, izinkan. Bahkan ada member saya, kalau member itu ke saya buat Pak Tri, tolong bikinin voice note yang lebih singkat. Nah, waktu itu juga dikirim voice note Pak Hadi, kurang singkat katanya. Mbak, tolong kasih waktu saya 2 hari, saya kontraknya tinggal 2 hari. Akhirnya beliau nggak tahan, akhirnya telepon Pak Sugeng balikin lagi ke Pak Hadi. Akhirnya rezekinya Pak Hadi. Itu namanya rezeki seperti itu. Yang seharusnya masuk ke saya, akhirnya jadi masuk ke Pak Hadi. Karena saya nggak ngurusin itu. Begitu saya selesai kontrak, saya hubungi lagi Bunda Fauzia. Saya sebut namanya, ya nggak apa-apa lah. Jadi ternyata beliau langsung masuk dulu. Masalah itu belum untuk saya. Dan akhirnya begitu saya selesai kontrak, saya mulai fokus dengan keterbatasan saya. Kenapa terbatas? Laptop nggak punya, mobil sudah nggak punya, yang punya apa? Hutang. Duit 100 juta? Habis. Jadi
duit jin dimakan setan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ini contoh saja, buat teman-teman. Saya pelaku bisnis BO. Kemarin itu bisnis 89, uang tuh mengalir kayak air, mengalir. 1 bulan itu saya minim itu 100 juta dah. Memang luar biasa, glamor hidupnya. Tiap hari ke kafe. Habis itu nyesel. Alhamdulillah saya mulai fokus dengan keterbatasan saya. Apa yang saya lakukan? Saya hanya modal handphone saya memang dulu handphone mahal. Tapi sekarang sudah jadi loh, karena udah 5 tahun umurnya. Ini handphone Net 89. Sisa yang tersisa ini. Kenapa? Alhamdulillah dengan handphone tadi, ini salah satu contoh, ini tim saya dari Bogor sampai Bekasi. Saya hanya punya modal telepon, hanya telekonferensi dari rumah, dari sofa. Saya jujur tinggal di Tegal. Tegal di sini. Sekarang nggak mau nungguin tim saya relakan saya ke Jakarta. Jadi selama ini saya hanya nawarin saya, Bunda Soleha mana Soleha berdiri. Nah, Bunda Soleha ini berdiri nggak apa-apa. Nah, ini bakal calon diamond di Bekasi. Jadi beliau ini memotivasi saya, Pak, yuk Pak kita zoom. Bapak saya mau zoom, boro-boro zoom. Saya nggak punya link zoom, nggak punya laptop, jadi zoom. Sebenarnya ngenes Pak, ngenes gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya ngomong terus terang, betul nggak Pak? Saya terus terang. Saya begini. Akhirnya mitra saya bukannya istilahnya